Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Fajar Official 2023. Sudah lama kita tidak membuat tayangan tentang diskusi kenegaraan. Akhirnya kita di sini bisa berkumpul dan berdiskusi lagi dengan bintang tamu yang berbeda. Nah, nanti kita akan membahas masalah bangsa dan negara, baik itu kemanusiaan, keadilan, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Dan kita kedatangan bintang tamu pada kali ini, yaitu nanti kita akan memberikan waktu untuk berkenalan kepada kalian semua. Oke, terima kasih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azrul Amirullah dari program studi perbandingan mazhab. Oke. Alhamdulillah pada sore hari ini saya diundang untuk membicarakan beberapa masalah di negara kita maupun di negara asing bersama saudara Fajar. Terima kasih atas undangannya pada sore hari ini. Jadi ada skandal beberapa masalah di negara kita yang mana hari ini harus kita bahas dan harus kita notabekan untuk masyarakat. Jadi supaya masyarakat ini paham dan tahu bagaimana sih kondisi sekarang dan juga apa yang terjadi dan siapa yang menjadi pelaku di balik kejadian tersebut pada bangsa ini. Ya, gitu. betul. Ya, kita mulai dari pembahasan tentang bagaimana sistem kepemimpinan Indonesia. Apakah dengan kepemimpinan Indonesia sekarang itu menurut saudara Fajar bagaimana sih? Kalau menurut saya pastinya Indonesia itu semakin maju. Nah, tetapi kita itu yang mundur itu adalah apa? Proses yang dilakukan oleh para pemimpin ini. Mereka yang ingin berkuasa harus punya modal dan akan menghalalkan berbagai cara untuk bisa maju ke ranah publik, baik itu wali kota, gubernur maupun presiden. Jadi mereka itu seakan-akan mempermainkan sumpah. Mereka bersumpah atas nama rakyat, tetapi ujung-ujungnya mereka akan menyengsarakan rakyat. Apalagi di ujung pimpinan seperti ini banyak banget konflik yang terjadi di Indonesia ini. Ada yang memanipulasi ini, kayak mentang-mentang ada paman yang lagi duduk di Mahkamah Konstitusi, ada saudara yang lagi jadi wali kota, bapak jadi presiden, dengan seenaknya mereka melakukan negosiasi untuk memuluskan jalan untuk jagoannya untuk maju ke ranah publik tersebut. Jadi kita tuh heran gitu di Indonesia nih. Kita tuh memiliki pemimpin yang beragam, memiliki sifat pemimpin. Ada yang dulu dari militer, ya kan, Pak Harto. Ada yang dari perempuan tangguh, insinyur, ada kiai pun ada. Bahkan militer lagi juga pernah zaman Pak SBY. Sekarang bahkan ini pertama kali kita dapat pemimpin dari rakyat sipil, rakyat biasa, yaitu Pak Jokowi. Ya benar. Dengan modal merakyatnya, belusukannya. Nah, tapi kita tidak tahu Indonesia ini sekarang sedang krisis utang, dan Cina dan lain-lainnya lah seperti itu. Kita mungkin harus berbenah lah dengan masalah-masalah yang seperti ini nih. Jangan sampai kita tuh tergantung dengan hutang yang semakin naik ke atas tanpa ada namanya peningkatan lah utang nih. Ya utang meningkat terus gitu loh, nggak ada penurunannya gitu loh, utang seperti itu. Sedangkan kita teknologi emang nggak ketinggalan, tapi utang juga gak ketinggalan juga itu. Inilah solusi kita sebagai anak bangsa itu harus mengisi celah-celah untuk bisa memimpin, memberikan keadilan dan berkontribusi dengan masyarakat Indonesia seperti itu. Saya pernah melihat ada tayangan di internet itu salah satu dari keluarga Jokowi yang menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Ya, kita sebut Bapak Anwar ya. Iya, Pak Anwar Usman. Ya, kita mendengar dan juga melihat keputusan dari beliau soal masalah berapa tahun sih seorang presiden itu bisa naik, berapa tahun sih seorang wakil presiden itu bisa naik ke tahta istana Indonesia. Itu dinilai dari beberapa jawaban dari rangkaian berita itu. Bapak Anwar itu menjelaskan bahwasanya mengeluarkan keputusan bahwasanya 40 tahun ke bawah itu bisa menjadi seorang presiden ataupun wakil presiden, dengan tanda kutip orang tersebut sudah pernah menjadi pemimpin partai politik ataupun kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota. Itu bagaimana sih menurut saudara Fajar sendiri?
sebenarnya itu bagus ya kita mengikut, tidak hanya Indonesia ya, bahkan di sebuah negara-negara lain itu ada yang di umur 21 itu bisa memimpin gitu. Iya. Bahkan di Thailand kemarin tuh sempat ada satu partai anak muda ya kayak PSI gitu Iya, lah. benar. Itu yang jadi itu mereka, karena mereka udah bosan dengan generasi tua kan, mereka yang dipimpin itu. Tapi yang kita nilai di sini, apakah dengan keputusan ini mereka yang anak muda yang akan memimpin itu apakah memiliki kapabilitas. Nah seperti itu. Apakah mereka memimpin itu hanya atas nama bapaknya atau atas nama partainya atau dengan cara lain yang mungkin dengan cara-cara yang salah seperti itu, kan kita belum bisa menilai seperti itu. Ya. Nah seperti itulah kita lihat nanti gitu. Sebenarnya seandainya memang di antara keluarga mereka ataupun saudara-saudara mereka itu ingin menjadi pemimpin partai politik ataupun pemimpin daerah, itu sebenarnya tidak mengapa, asalkan orang tersebut memiliki gaya kepemimpinan yang bagus, dalam tanda kutip. Apakah iya orang tersebut bisa mempengaruhi masyarakat ataupun mempengaruhi orang lain? Sedangkan salah satu sifat seorang pemimpin itu dapat mempengaruhi masyarakat dan juga pengalaman dalam mempengaruhinya. Apakah iya hal tersebut tidak diterapkan oleh pemimpin bangsa kita? Apakah saudara Fajar pernah mendengar sebuah berita yang berkaitan tentang sebuah partai yang mana partai tersebut menaikkan salah satu dari anak Jokowi untuk menjadi ketua partai tersebut? Apakah saudara Fajar pernah mendengar? Dan saya kaget sekali. Iya. Karena dalam waktu yang sangat dekat ya. Oh, itu menurut pendapat saya, ini apakah penaikan OSIS atau penaikan seorang pemimpin partai politik? Jadi bagaimana ya, dalam waktu yang singkat kurang lebih 2 hari ya, apakah kita sebut nama anaknya? Sebutlah, ini YouTuber kok keren, Bapak siapa? Kaisang Pangarep. Ya, salah satu anak Presiden kita Joko Widodo, yang namanya Kaisang Pangarep, itu dalam waktu 2 hari dia naik jabatan menjadi ketua. Ini ketua salah satu partai politik Indonesia, itu PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Ya, jadi yang saya bicarakan tadi, seorang pemimpin itu memiliki gaya untuk mempengaruhi masyarakat ataupun rakyat yang dipimpin. Jadi pasti nanti fraksi dari partai politik itu juga memainkan Kaisang untuk terjun ke ranah kepemimpinan ataupun ranah pencalonan presiden di tahun-tahun yang akan datang. Jadi bagaimana tanggapan saudara Fajar? Apakah hal tersebut harus tetap dilakukan? Sedangkan apakah iya anak dari Presiden Jokowi ini memiliki cara kepemimpinan yang dapat mempengaruhi masyarakat? Jika kita lihat rekam jejaknya, Bapak Kaisang ini bisa memimpin beberapa perusahaannya, baik perusahaan pisang, Sang Pisang dan lain-lain gitu. Tapi kan kita melihat itu, partai itu akan melahirkan sebuah kader yang dimana itu akan diusung untuk menjadi anak bangsa. Iya, benar. Baik menjadi DPR, wali kota ataupun gubernur. Dan mereka yang berjuang itu tidak hanya bentar gitu. Ibu Megawati itu dulu jungkir balik loh ketika masuk PDIP. Iya. Bapak Caimin itu udah 17 tahun jadi ketua umum PKB. Bapak Yusril Ihza Mahendra di partai PBB, terus di partai dan lain-lainnya itu mereka berjuang untuk masuk partai. Bapak Prabowo bagaimana mengolah Gerindra menjadi hebat sekarang itu, Bapak SBY, AHY. Tapi mungkin ya menurut saya akan ada manuver yang akan dilakukan oleh keluarga Jokowi nanti di jelang Pilpres tahun ini gitu. Karena Anda lihat, karena semua keputusan yang udah diatur dan dirancang saat ini itu semua itu hanya untuk kepentingan satu pihak. Nah, baik keputusan Mahkamah Konstitusi yang akan ini bisa memuluskan nih untuk Gibran naik menjadi cawapres, ada peraturan ini. Sedangkan KPU nggak boleh, tapi kalau Mahkamah Konstitusi sudah berbicara, itu wakil Tuhan, udah itu diperbolehkan. Di sisi lain ada yang masuk partai lain, padahal peraturannya di PDIP itu tidak boleh satu keluarga itu beda partai. Ya. Ada tuh buktinya. Benar. Di Sulawesi ada yang dipecat polisi itu karena beda partai. Tapi kok ini satu keluarga tuh bisa saling ini ya kompak gitu, ingin bermanuver sekali. Apakah ini akan berdampak pada Pilpres nanti kira-kira? Bisa jadi berdampak karena kalau saya nilai sendiri, sistem pemerintahan Indonesia itu sudah memasuki ranah oligarki. Iya, betul, oligarki. Oligarki itu lembaga tertentu
Tapi semua kepemimpinan itu ada di tangan lembaga tersebut. Benar kan Saudara Fajar? Betul banget. Jadi ya bagaimana ya? Jadi keputusan kedepannya itu juga tergantung dari lembaga tersebut. Itu yang dimaksud dengan oligarki tadi. Ya jadi kepemimpinan, kemudian peraturan yang tertulis, kemudian persyaratan-persyaratan menjadi seorang pemimpin, itu juga mengikuti keputusan dari pemimpin yang saat ini. Jadi dengan keputusan mereka, jadi semua setiap apa yang dibuat, setiap apa yang ditulis, dan setiap apa yang diputuskan oleh lembaga, itu pasti akan tetap dijalankan, walaupun ada beberapa yang menolak, pasti itu. Tapi saya heran, kenapa setiap kebijakan, keputusan yang dibikin pemerintah itu kadang-kadang itu tidak menguntungkan kita gitu. Contoh aja Omnibus Law itu. Itu sangat merugikan bagi rakyat kecil, tapi sangat menguntungkan bagi para investor gitu. Terus banyak banget sih. Jadi menjadi pemimpin tuh mereka tuh hanya membuat janji-janji yang manis ketika pemilu, tapi ketika udah menjabat mereka melupakan janji tersebut. Bahkan mereka menyengsarakan rakyat dengan enaknya gitu. Heran juga gitu kadang. Kok ada gitu ya di negeri ini gitu kan. Masya Allah, kita tuh benar-benar harus butuh pemimpin yang 4 kriteria tadi itu, yaitu Fatona, Tablik, Amanah, Sidik itu. Tapi kita susah dan jarang menemukannya gitu. Nah, kita tuh sekarang butuh orang-orang seperti itu untuk memimpin negara ini, biar tidak ada omong kosong gitu. Biar yang mereka janjiin tuh nyata gitu. Kita yang merasakan seperti itu, baik rakyat kecil maupun mahasiswa seperti itu. Yang saya herankan juga dengan kepemimpinan di era sekarang, Kabinet Indonesia Maju. Iya, Indonesia Maju. Itu dalam tanda kutip, Bapak Presiden Jokowi ingin memajukan sektor-sektor yang ada di Indonesia. Kita contoh sektor pembangunan. Ya, betul. Dalam sektor pembangunan tersebut pasti menghabiskan beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Ya, tapi saya setuju dengan opsi Pak Jokowi. Cuman, apakah yang dilakukan Pak Jokowi itu 100% menguntungkan rakyat atau tidak? Menurut pendapat saya, itu tidak. Karena apa? Karena pertama, salah satu dari keputusan Pak Jokowi ini mendatangkan Cina untuk membangun bangsa ini. Kedua, dalam pembangunan infrastruktur itu tidak jauh dari yang namanya pajak rakyat. Lah, pajak rakyat itu pasti dinaikkan demi pembangunan yang ada di Indonesia. Nah, yang saya herankan dari nilai pertama tadi, yaitu nilai tentang didatangkannya pekerja-pekerja Cina dan juga investor-investor Cina. Kita lihat beberapa permasalahan yang ada di Indonesia seputar masalah Rempang, kemudian Rempang, IKN atau ibu kota yang akan dibuat nanti, kemudian kereta cepat, kemudian perusahaan-perusahaan pertambangan tembaga, timah, itu semuanya rakyat Cina. Bahkan di daerah sendiri itu pertambangan batu bara dan juga pengolahan batu di provinsi saya Bengkulu itu orang Cina. Karena kakak saya pernah bekerja di area tersebut. Nah, kata kakak saya, ya itu orang-orangnya orang Cina. Tapi bagaimana? Sedangkan saya tidak membandingkan ya, tapi cuman menganalisis. Jadi Indonesia pernah mengalami masa Orde Baru. Betul. Yang mana masa tersebut seorang Soeharto memimpin dengan tegasnya, memimpin dengan cara kepemimpinannya yang memang dinilai bagus di mata internasional maupun internasional. Itu dalam sektor pembangunannya tidak mendatangkan rakyat Cina, tidak mendatangkan pekerja Cina, bahkan investor Cina itu sendiri. Jadi notabene seperti ini, bangsa kita itu bisa maju apabila dijalankan dengan anak bangsa sendiri. Nah, di era Soeharto itu pembangunan setiap 5 tahun silih berganti itu memiliki program. Ya, kita lihat seperti halnya di era Soeharto adanya transmigrasi dari Pulau Jawa ke pulau-pulau yang lainnya. Karena Pulau Jawa itu notabene sudah membludak rakyatnya, sudah banyak. Maka dari itu, untuk mengatasi pembludakan tersebut, makanya dilakukan transmigrasi di wilayah-wilayah Indonesia yang lainnya, seperti hanya di Sumatera, kemudian Kalimantan, Sulawesi, dan juga Papua. Ada juga Pelita 1, Pelita 2 itu ya. Ya, konsep Soeharto itu tersusun yang namanya pelita atau pembangunan 5 tahun tahap. Nah, tahapnya itu sebanyak 5 kali. Ada tahap pertama tahap 1, 2,
2, 3, 4, 5, yang mana opsi tersebut itu sangat menguntungkan bangsa kita. Kita lihat pembangunan Pelita 1 itu rakyat transmigrasi, pembangunan Pelita 2 itu swasembada pemerhatian terhadap pangan ataupun industri pertanian. Jadi rakyat itu diberikan dana, dimodali, kemudian diberikan dukungan, bahwasanya pemerintah juga turut andil dalam kinerja masyarakat dalam bidang pertanian. Kemudian selanjutnya di pembangunan 5 tahun ketiga, yaitu bahwa Presiden Soeharto itu juga memajukan bidang pendidikan. Tanda kutip ya. Sistem pendidikan SD selama 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun itu adanya di tahun 1984, dan itu menjadi salah satu tematik di Pelita 3 atau pembangunan 5 tahun tahap 3. Itu Presiden Soeharto memperhatikan betul tuh bagaimana pendidikan di Indonesia itu tersusun rapi, bahwasanya Indonesia ini mendidik anak didiknya sendiri untuk menjadi penerus bangsa. Ya, itu sangat bagus menurut saya. Kemudian di pembangunan 5 tahap selanjutnya, yaitu tahap keempat, itu Presiden Soeharto juga telah memajukan dan juga telah memperhatikan industri-industri besar seperti halnya gas, kemudian minyak, kemudian batu bara, kemudian pembangkit listrik, kemudian kenukliran, kemudian barang-barang tambang lainnya itu sudah diperhatikan zaman Soeharto. Bahkan dalam Pelita 4 ini juga industri-industri di Indonesia itu berkembang pesat seiring dengan orang-orang pintar yang digunakan. Ya, seperti halnya industri pesawat terbang Nusantara yang sekarang berganti nama menjadi PT Dirgantara yang sekarang berlokasi di Bandung. Kemudian PT PAL Indonesia, yang mana PT tersebut membuat galangan kapal bagi bangsa kita sendiri. Kemudian perusahaan senjata terbesar di Indonesia atau yang kita sebut dengan Pindad yang berlokasi di Bandung itu maju di era tersebut. Karena apa? Karena adanya dukungan dari pemerintah itu sendiri. Jadi itu saudara Pak. Ya, itu kan zaman Soeharto kan, tertata dengan rapi, dengan bagus, dan rakyat merasakan. Bahkan juga dalamnya kalau pencapir. Kalau pencapir itu kegiatan pertanian, si Pak Harto datang tuh memberikan kayak cerdas cermat gitu loh. Tapi buat petani jadi hebat itu. Jadi turun sampai ke akar-akar rumput gitu. Tapi di zaman sekarang ini terkadang janji tidak sesuai dengan harapan yang rakyat inginkan seperti itu. Karena apa? Karena mereka yang mau naik janjinya manis, tetapi ketika udah menjabat semua itu sangat menyakitkan rakyat. Ya, benar. Baik dari kebijakan peraturan dan lain-lain gitu. Lihat aja contohnya di Rempang kemarin tuh. Itu menjadi salah satu contoh nilai kemanusiaan yang tidak dipatuhi oleh pemerintah. Seperti itu. Tadi akan dijelaskan oleh beliau tentang sejarah Rempang itu kok bisa jadi milik warga Melayu dan tiba-tiba diusir. Padahal janjinya Bapak Presiden di tahun 2017-2019 itu akan memberikan sertifikat pada warga Rempang di Batam. Tapi setelah menjabat di akhir jabatan, mereka mau digusur dengan kata-kata penggeseran oleh Pak Bahlil Lahadilah. Gimana sih Rempang ini kelanjutannya ini? Saya sangat terenyuh melihat mereka yang tersiksa di sana, diusir dari tanah kelahiran mereka seperti itu. Jadi Rempang itu memang benar kata saudara Fajar tadi, itu milik rakyat Melayu. Jadi dalam sejarah di tahun sekitaran 1800-an itu Indonesia dikuasai oleh kolonial Belanda. Bahwasanya seorang kolonial Belanda itu membuat sebuah buku yang mana dalam laman buku tersebut ada kata Rempang, dan kata Rempang itu adalah nama daerah di salah satu pulau. Nah, salah satu pulau tersebut dihuni oleh orang-orang Melayu. Nah, kita mengaitkannya dengan permasalahan saat ini. Jadi permasalahan Rempang sekarang ya saudara Fajar itu jarang ditayangkan di televisi, bahkan tidak ada. Jadi kalau kita ingin melihat beberapa informasi tentang Rempang, update tentang Rempang itu dari beberapa konten, entah itu konten YouTube, entah itu konten TikTok dari orang-orang yang memang melihat keadaan Rempang sekarang. Nah, jadi teman-teman sekalian, bahwasanya Rempang itu akan dibuat industri yang mana industri tersebut akan menjadi salah satu industri terbesar di Asia, yaitu industri kaca dan juga industri gelas, yang mana pasokannya itu juga dari dukungan negara asing, yaitu negara tirai bambu atau Cina, yang mana perusahaan tersebut bernamakan Xinjiang Glass Holding itu akan membuat area di pemukiman
area di pemukiman Tanah Rempang itu menjadi sebuah perusahaan. Nah, saya nilainya Saudara Fajar, ini sangatlah miris. Kenapa tanah rakyat, yang mana rakyat tersebut notabene sudah lama, bahkan ada sebelum Indonesia merdeka. Indonesia merdeka baru sekitar 78 tahun yang lalu. Sedangkan Rempang itu sudah dihuni 2 abad atau 3 abad yang lalu. Itu bahkan membuat saya merasa miris. Kenapa? Rakyat Rempang yang pendahulu-pendahulunya itu sudah berjuang demi negara, tapi sekarang penerusnya malah diujarkan ataupun disalahkan oleh pemerintah demi keegoisan ataupun demi kenikmatan pemerintah itu sendiri. Saya setuju kalau seandainya tanah Rempang itu dibuat industri, akan tetapi tanda kutip tidak menggeriut ataupun mengambil tanah rakyat. Kedua, kenapa sih harus adanya industri dari Cina, harus ada, ya kenapa harus dibuat industri kaca ataupun industri gelas, sedangkan tanah Rempang itu bisa didukung oleh sektor-sektor yang lain seperti sektor pariwisata, sektor perikanan gitu. Itu sebenarnya bisa itu mendukung Indonesia, karena salah satu dari kemajuan sebuah bangsa itu salah satu sektornya itu didukung. Itu menurut saya. Ya mungkin kenapa sih kok Cina lagi gitu? Ya karena mungkin ya pemimpin kita ini terlalu pesimis buat orang Indonesia. Padahal orang Indonesia ini, sumber daya kita ini banyak yang mumpuni, berkompeten untuk maju ke ranah internasional bahkan bisa membangun negeri ini. Ya. Tapi mungkin pemimpin kita ini terlalu pesimis. Bahkan salah satu capres kita kemarin berbicara di depan mahasiswa itu tidak bisa menggeser Cina. Kalau mau menggeser apa? Kamu bisa menggantikan gitu. Seperti itu. Itu kan bukti pesimis. Tapi ada salah satu calon presiden juga yang telah membuktikan kepada dunia, Indonesia ini dia membangun Jakarta International Stadium itu full tanpa dari orang asing, tapi dari warga lokal. Standar internasional yang bangun warga lokal tanpa menggunakan utang, bahkan uang pemerintah nggak dipakai karena pemerintah nggak mau menyumbang itu. Bahkan itu tapi hasilnya sangat hebat itu. Tapi kenapa sih kita selalu melihat Cina, dikit-dikit Cina, kesini Cina, pertambangan ke Cina gitu. Kita lihat kalau kerja ke Jepang, kita belajar bahasa Jepang. Kalau kita bekerja di Jerman, kita belajar bahasa Jerman. Tapi di Indonesia ini sangat aneh. Anda mau masuk pertambangan di Jepang, mau kerja di kereta cepat Jakarta Bandung, Anda harus bisa bahasa Mandarin. Padahal kita di Indonesia gitu. Tapi kenapa kita harus kok lama-lama kita ini jadi seperti rakyat Cina gitu? Jadi teman-teman sekalian, pandangan saya mengenai tentang keputusan dari salah satu capres kita yang mana beliau ingin memajukan bangsa ini tak luput dari tangan Cina. Jadi yang saya sangat sesali adalah kenapa harus ada Cina dan juga Cina. Apakah kita sebagai penerus bangsa, sebagai seorang mahasiswa, apakah kita tidak bisa sama seperti halnya mereka? Kita kembali lagi ke ranah sejarah masa lalu. Orde Baru itu terbangun tanpa adanya rakyat Cina, tanpa adanya investasi Cina. Itu maju. Bahkan Orde Baru yang dipimpin oleh Bapak Soeharto itu beliau mendapatkan julukan sebagai Bapak Pembangunan Indonesia. Nah, kita sebagai mahasiswa yang notabene lebih maju pendidikannya, lebih maju zamannya dari zaman masa lalu itu kan? Iya, betul. Itu kenapa tidak bisa? Yang saya pikirkan itu, apakah memang beliau itu tidak berpikir apakah bangsa ini bisa dengan zaman sekarang? Karena perbandingannya itu cukup jauh, ya, cukup jauh. Era pendidikan kita ya lebih berbeda dari masa lalu. Kita era pembisnisan, era pertanian, era kelautan, dan era industri-industri lainnya itu cukup berbeda dari masa lalu. Sedangkan sekarang bisa kita didukung oleh beberapa sektor-sektor. Lah, apakah sektor tersebut harus terbangun dengan orang-orang Cina, investor-investor Cina? Jadi bahkan pembangunan sekarang di Indonesia itu menurut saya tidak ada gunanya. Karena apa? Karena orang-orang Cina. Betul sih. Dan ujung-ujungnya juga utang juga. Nah, benar tuh. Ujung-ujungnya juga utang. Nah, gini, sistem di Indonesia sekarang itu kalau menurut saya itu ketergantungan sama Cina. Betul. Kita tadi masalah Rempang tadi. Rempang, industri kaca. Kemudian, apakah saudara tahu tentang permasalahan IKN? IKN juga. IKN itu juga Cina. Akan digadaikan loh 190 tahun, bayangkan. Kemudian kereta cepat Jakarta Bandung. Betul. Itu juga keretanya dari negara Tiongkok ataupun negara Cina.
Nah, yang saya sangat herankan kenapa kita sebagai generasi itu disingkirkan oleh pemerintah, padahal kita bisa berpikir seperti halnya orang-orang Cina, kita dalam membangun bangsa gitu. Ya, yang saya sangat sesali itu ya dalam pembangunan tersebut harus adanya orang-orang Cina. Kita contohnya ya saja Rempang tadi, kemudian ibu kota negara. Yang mana belakangan-belakangan ini ibu kota negara sesuai dengan keputusan Presiden Jokowi ingin menyamai kota Shanghai. Kota Shanghai itu adalah salah satu kota terbesar dan kota tersibuk di Cina. Itu saya sangat heran dengan keputusan tersebut. Apakah ya dengan presiden sekarang sudah tergila atau pemimpin-pemimpin kita ini sudah tergila akan Cina? Yang saya takutkan itu ketika ideologi yang di Cina itu akan terbawa di Indonesia. Itu yang saya takutkan. Kita tidak mau mengulangi kejadian lagi gitu. Ya, benar. 165 tahun lalu kita mengalami kejadian yang pahit, yaitu kejadian G30 PKI. Kita tidak mau ada lagi ideologi komunis yang akan masuk ke Indonesia ini. Jangan sampai ada celah menghalalkan berbagai cara bagaimana komunis bisa masuk ke Indonesia ini. Saya tidak akan mau gitu. Kita harus meminimalisir ketergantungan kita terhadap Cina tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, baik ketahanan pangan, terlalu kita mengimpor dari negara lain, ketahanan teknologi, terlalu bergantung pada orang-orang lain, perusahaan industri tergantung dengan orang-orang tenaga asing lain. Kita harus mengutamakan sumber daya manusia yang ada di Indonesia ini. Tapi kita lihat saat ini terlalu bergantung kepada rakyat-rakyat, ya bukan hanya Cina sih sebenarnya, karena kemarin Pak Presiden bilang ketika konferensi IKN itu, kalau bisa itu ayo rakyat Singapura pindah ke IKN gitu. Wah gila itu. Ya, itu saya juga kurang setuju. Nah, Singapura sekarang itu Saudara Fajar, itu orang-orang Cina merata di dalamnya. Iya betul. Orang-orang Cina di dalamnya. Cina lagi. Cina lagi. Jadi IKN itu nanti ya disistemkan seperti pembentukan kota di Cina yang saya bilang tadi, kota Shanghai, kemudian diisi oleh investor-investor Cina sehingga untuk membantu negara Indonesia. Ya menurut saya adanya pemimpin itu memberikan solusi akan negara kita. Jadi munculnya Cina pasti nanti ada permasalahan lagi. Gitu Saudara Fajar. Iya betul, karena dengan kita menggunakan tenaga asing itu tidak akan menyelesaikan masalah, justru utang makin tinggi. Emang kita berkembang, apakah warga kita udah siap untuk berkembang dan berubah? Sedangkan jumlah kemiskinan itu masih sangat tinggi, apalagi di Jawa Tengah gitu. Mana mungkin mereka yang di Jawa Tengah nanti akan mau naik kereta cepat Jakarta-Bandung, apabila nanti akan dibangun, kelanjutannya itu akan dibangun hingga Surabaya. Mereka nggak mampu gitu. Nah seperti itu, mereka yang bisa naik sih hanya orang-orang yang kaya, dan orang Cina itu lagi. Kita itu dikuasai oleh para konglomerat dan para usahawan itu, notabene mereka yang orang-orang Tiongkok bermata sipit itu. Banyak contohnya, nggak akan saya sebutkan. Cari aja di Google 9 Naga, lihat aja orang-orangnya Cina semua itu. Nah kita tidak mau orang-orang itu bisa masuk ke Indonesia, menguasai Indonesia. Kalau bisa anak bangsa yang harus menguasai negara kita ini gitu loh. Kita jangan sia-siakan kehebatan, kompetensi anak-anak bangsa kita ini. Jangan dikit-dikit kita bergantung dengan Cina, nanti utang sama Cina. Ketika udah turun jabatan, tinggal utang sama presiden selanjutnya. Kan ribet juga tuh nanti masalahnya. Bahkan ada yang udah menghitung tuh, anak Indonesia itu setiap mereka lahir, mereka menanggung 30 juta utang negara. Bayangkan kalau kita semuanya menanggung gitu. Kira-kira kalau utang, nah ketika mati itu nggak tahu, saya heran apakah yang menanggung dosanya utang itu presidennya atau rakyat kita ya semuanya gitu menanggung rata. Kita nggak tahu juga ya, kan di Indonesia ini kan kita heran ya, pejabat sekarang itu sumpah-sumpah aja dimainkan gitu. Mereka nggak takut dengan sumpah. Kita udah nggak asing melihat mereka itu korupsi, baik korupsi uang haji, korupsi dana Al-Quran, itu udah gak heran. Mereka masuk ke politik ya, mereka mencari uang lagi untuk mencari timbal baliknya gitu. Mereka gak akan memikirkan rakyat gitu. Janji mereka hanya janji semata aja ketika kampanye gitu. Ya dalam masalah kali ini ya, kalau masalah utang itu pastinya pemerintah yang akan menanggung utang-utang kita ya kan. Ya karena memang notabene bangsa kita ya sudah terpengaruh oleh investor-investor Cina, didatangkannya investor-investor Cina, pekerja-pekerja Cina, jadi utang numpuk. Ya saya pernah melihat tayangan dari Bapak Rizal Ramli bahwasanya utang Indonesia itu sekarang nih mengganda. Iya betul. Permasalahannya seperti ini. Salah satu titik memiliki utang, kemudian Indonesia membangun titik yang lain, tapi titik ini memunculkan utang juga. Kita contohnya saja,
sirkuit Mandalika. Betul, sirkuit Mandalika. Itu hutangnya sekitaran 4,6 triliun ya. Padahal itu punya BUMN. Iya benar, 4,6 triliun. Sedangkan bangsa itu masih ada tahapan dalam pembangunan di negara kita sendiri. Ya contohnya tadi ibu kota negara. Ibu kota negara itu apakah pembangunannya sedikit? Justru tidak. Bahkan dalam dalam fraksi dunia, IKN itu adalah salah satu proyek besar-besaran dunia. Salah satu proyek besar-besaran, bahkan terbesar di dunia. Itu menurut pendatanya yang ada di dunia. Padahal tuh masih ada satu proyek lagi loh yang terbesar di dunia. Di Arab Saudi itu mereka mau membangun Neom City. Ya. Nah, Neom City itu kayak ibu kota itu bentukannya seperti kaca gitu. Ya. Itu keren sekali. Mau sama IKN jauh banget lah pokoknya. Itu kan juga termasuk proyek terbesar di Indonesia ya. Di dunia gitu kan. Jadi gak hanya IKN mah bisa sih dibangun, orang bisa ngatur-ngatur seperti itu, bisa investasi dengan segitu bisa sebenarnya gitu. Ya, yang permasalahan itu saya sangat miris tuh ya, sebagai pemimpin kenapa tidak memberikan solusi tapi malah mendatangkan masalah. Itu sebenarnya Cina itu datang itu masalah bagi saya. Tidak hanya industri-industri kita nanti pasti memiliki hutang, tapi apakah pemikiran-pemikiran mereka itu tidak mengaruhi pemikiran bangsa? Pastinya ada, dan saya yakin pasti ada. Itu saja. Nah ya, kita tuh harus membutuhkan pemimpin yang memiliki nilai kemanusiaan, yang memiliki nilai keadilan bagi rakyat Indonesia. Percuma mereka yang apal Pancasila tapi mereka ketika menjabat tidak menerapkannya, dan kita juga tidak akan merasakannya itu. Percuma gitu. Yang mereka lakukan hanya janji. Ketika mereka udah naik, mereka melupakan semua itu. Karena kan notabene-nya pemimpin itu mengemis suara rakyat, nggak ada presiden. Kalau kata Rocky itu semua pejabat-pejabat tuh ngemis suara kita. Ya. Makalah kedaulatan kita tuh yang terbesar di kedaulatan rakyat. Tapi mengapa ketika ada undang-undang baru, kebijakan baru yang tidak merugikan kita, baik itu investor dan lain-lain, tapi kita tidak pernah untung gitu. Rakyat selalu dirugikan seperti itu. Apakah pemerintah dengarlah aspirasi kita gitu? Ya. Sebenarnya itu semuanya dari sistem kepemerintahan sendiri. Ya, akuratingnya itu dari pemerintah itu sendiri, bagaimana menyusunnya itu dari pemerintah itu sendiri. Ya, sebenarnya dari permasalahan-permasalahan tadi, Rempang, kemudian ibu kota negara, kemudian kereta cepat. Sebenarnya kalau Indonesia memiliki program-program tersebut, itu tidak harus dengan program-program negara asing. Itu tidak. Itu menurut saya, ya kita bisa membangun industri daerah Rempang, tapi kenapa sih harus industri kaca? Tapi kenapa harus orang-orang Cina yang menjadi cagar investasi? Betul. Kemudian di IKN juga kenapa harus orang Cina lagi yang menjadi cagar investasi? Ya itu sebenarnya menurut saya itu Indonesia tuh ya boleh membangun industri-industri, ya tapi apakah harus dengan notabene dari investasi Cina yang harus mendekengkan kita sebagai negara maju? Apakah kita nih terbantukan oleh Cina? Dan yang saya takutkan itu nanti seperti halnya perkataan saudara Fajar tadi, itu ide-ide dari Cina ataupun pemikiran-pemikiran Cina itu masuk dan mempengaruhi pemimpin kita. Ya mungkin itu, semoga pemerintah itu mendengar tayangan kita ini biar ketika membuat kebijakan atau aspirasi itu biar dipikirkan kembali gitu. Ya benar. Jangan hanya lewat titip-titipan gitu. Mereka yang bisa menyogok peraturan undang-undang, mereka yang diuntungkan, mikirlah rakyat gitu. Ya. 250 juta, apakah mau dirugikan dengan pemerintah? Mereka udah memilih Anda melalui suara mereka, tapi ketika Anda memimpin tidak mendengarkan suara kami, kan itu ya, Anda berbuat zolim. Man zolama zulima, dari siapa yang menzolimi dia akan terzolimi. Iya benar. Pemimpin itu memiliki amanat yang dimana akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Seperti itu. Maka hati-hati kita sebagai pemimpin, jangan sampai kita hanya berjanji tanpa melihat janji kita ini udah dilaksanakan belum ketika udah menjabat, seperti itu. Ya, setelah kita melihat membahas kemanusiaan dan keadilan, mungkin saatnya kita melihat lagi konflik kemanusiaan yang ada di Palestina, yang menjadi ikonik berita sekarang ini, yang dimana rasanya tidak ada keadilan di sana gitu. Mereka dijajah hingga bertahun-tahun hingga saat ini. Nah, apakah serangan Badai Al-Aqsa ini sudah benar? Karena ada salah satu pegiat medsos ya, Abu Janda, dia mengatakan bahwasanya Israel ini adalah tanah Yahudi bukan Palestina, karena Allah telah menjanjikan umat pilihan Tuhan itu akan tinggal di Israel, akan tinggal di Palestina, yaitu umat Yahudi. Apakah ini sesuai dengan pernyataan salah satu pegiat media sosial tersebut atau tidak gitu? Karena kita lihat
orang-orang Israel ini menghalalkan berbagai cara untuk bagaimana mengambil sepetak demi sepetak tanah di Palestina seperti itu. Dan mereka lakukan dengan cara yang sangat keji, membom sekolah, membom rumah sakit dan lain-lainnya seperti itu. Keterkaitan konflik Palestina dan Israel itu tidak ada habisnya. Ya, karena sejarah mengatakan bahwasanya Palestina dan Israel itu akan berkonflik sampai masa yang telah ditentukan oleh Tuhan sendiri. Nah, jadi kita melihat dari sejarah, kita akan meninjau dari sejarah apa sih dan bagaimana kok Israel bisa memiliki konflik sengketa wilayah dengan Palestina. Jadi dalam sejarah itu dahulu Israel dan Palestina itu wilayahnya satu, saudara. Nama wilayahnya itu wilayah Kanaan. Iya. Itu bisa kita lihat dalam kitab Perjanjian Lama dan juga kitab Perjanjian Baru. Nah, itu di sana dijelaskan bahwasannya wilayah Kanaan itu dihuni oleh orang-orang Israel. Orang-orang Israel ini adalah orang-orang dari keturunan Nabi Yakub. Dan Nabi Yakub ini memiliki 12 anak. Dan 12 anak itu akan melahirkan 12 suku. Dan 12 suku tersebut akan bertinggal di Palestina ataupun negeri Kanaan itu. Betul. Nah, sekarang yang menjadi bilik masalahnya itu adalah Israel dan juga Palestina itu mengapa ada permasalahan di wilayah tersebut. Ya, karena Israel itu memiliki tujuan yang mana tujuannya juga kita kembalikan ke sejarah. Jadi dahulu orang-orang Yahudi itu adalah orang yang tidak memiliki tanah, tidak memiliki wilayah. Dahulu orang-orang Yahudi itu sering mengungsi di sana, mengungsi di negara sana, mengungsi di negara sini. Tapi mereka dapat imbas dari pemimpin negara tersebut. Kita contohnya saja di negara Jerman. Ketika Perang Dunia Kedua, Adolf Hitler memimpin Jerman, memimpin Nazi, itu beliau membantai orang-orang Jerman. Sang Hitler ini membantai orang-orang Jerman untuk pergi dari wilayah Jerman ke wilayah lain, kemudian di Austria. Sebegitu juga halnya di Austria, itu orang-orang yang beragamakan Yahudi itu diusir. Kemudian juga di Spanyol itu juga diusir. Nah, makanya pada sekitaran abad ke-20 salah seorang pemimpin, salah seorang penggerak dari Yahudi, apakah saudara mengenal Theodor Herzl? Oh, Theodor Herzl, bapak Yahudi. Nah, ya, betul. Theodor Herzl ini mereka berkumpul pada salah satu perkumpulan yang mana orang Yahudi itu tersebut akan bertinggal dan bermukim di salah satu negara ataupun salah satu wilayah. Nah, dari salah satu wilayah ini itu ditinjau lagi dari masa lalu. Nah, masa lalunya itu bagaimana orang-orang Yahudi itu menempati suatu wilayah, dan ditemukannya lah wilayah yang mana wilayah tersebut konon katanya terdapat salah satu kuil Sulaiman, kuil Nabi Sulaiman. Ya, yang mana kuil tersebut merupakan kuil nabi besar mereka, nabi yang mereka katakan adalah nabi-nabi Yahudi. Padahal kalau kita sebagai umat Islam itu tidak, karena semua nabi itu terlahirkan Muslim. Nah, jadi mereka itu menyusun bagaimana wilayah yang dahulunya itu bernamakan Palestina pada abad 20 itu menjadi mereka bisa masuk dan mereka menjadi bagian dari wilayah tersebut. Tapi dulu sempat di zaman Turki Utsmani benar-benar pemimpinnya itu tidak akan melepaskan satu jengkal tanah pun kepada Yahudi. Benar. Tapi ketika zaman Sultan Abdul Hamid, tadi ketika beliau bilang Theodor Herzl itu saya jadi ingat ketika peristiwa Theodor Herzl ini mendatangi Sultan Abdul Hamid. Dia mengatakan bahwasanya aku ingin sepetak tanah Yahudi dan aku akan tunduk kepada Turki Utsmani dan aku akan bantu melunasi utang-utang Turki kepada Eropa. Nah, seperti itu. Di situ Abdul Hamid berpikir dan dia mempunyai intelijen yang bagus dari salah satu perdana menterinya yaitu Pasha ketika itu saya lupa namanya. Di situ dia melihat apa yang Anda inginkan dari Palestina. Anda ingin lalu si Sultan ini memberikan sebuah kertas dan itu gambar apa? Gambar bintang Daud. Nah, bintang Daud itu yaitu bendera Yahudi itu. Kalau Anda ingin Palestina, apa arti dari bintang Daud? Karena Sultan sudah memiliki intelijen dan si Yahudi ini pura-pura nggak tahu. Akhirnya Sultan yang menjelaskan. Ini artinya apa? Ini adalah ujung bintang Daud ini, bahwasanya ini
Yahudi akan menguasai dari ujung sungai Eufrat hingga sungai Nil. Jadi kalau Yahudi sampai taruh satu aja mereka tuh tinggal di Palestina, mereka akan menguasai seluruh Palestina, baik dari ujung sungai Eufrat yang langsung berbatasan dengan Mesir dan bawahnya itu sungai Nil, dan seperti itu. Dan ternyata udah terjadi. Maka karena umat Yahudi tidak bisa mengambil tanah ketika zaman Turki Utsmani, mereka membuat propaganda perang oleh Inggris, itu perang dunia. Maka akhirnya dengan secara paksa kan akhirnya membuat perjanjian, mau nggak mau Palestina dan orang Yahudi harus membuat daerah sendiri-sendiri gitu di Palestina. Dan akhirnya sekarang hingga saat ini orang Israel mematok hampir seluruh tanah di Palestina seperti itu, dengan cara yang tidak wajar lah seperti itu. Ya, sebenarnya juga mereka itu terpaksi dalam sejarah yang saya katakan tadi, ya bahwasanya ya orang Yahudi ataupun orang-orang Israel itu memang mereka mengetahui bahwasanya masa lalu nenek moyang mereka itu begini loh. Sejak zamannya Musa mengajak orang-orang Bani Israel pergi dari kejahatan Fir'aun, itu mereka pergi langsung ke daerah yang dijanjikan ataupun tanah yang dijanjikan, dan tanah yang dijanjikan itu adalah negeri Kanaan ataupun Palestina. Nah, jadi mereka berpikir bahwasanya tanah Palestina itu adalah tanah-tanah nabi-nabi mereka, yang mana notabene nabi mereka anggap adalah nabi-nabi Yahudi, dan mereka adalah sebagai keturunan nabi-nabi tersebut. Jadi begitu permasalahannya. Lalu kemudian ada beberapa tokoh baru-baru ini yang mengatakan bahwasanya, langsung aja saya sebutin namanya kan. Jadi kalau Anda mau nyerang, langsung aja nyerang ke laman IG-nya. Monique Rietkerk. Nah, Monique Rietkerk ini yang diundang di Az-Zaitun kemarin, itu mengatakan bahwasanya Hamas itu adalah teroris. Sedangkan Putin, presiden Rusia, mengatakan bahwasanya teroris itu adalah propaganda yang diberikan kepada umat muslim sebagai serangan dari Amerika, seperti itu. Jadi gini, kalau menurut Moniku tadi, itu saya sangat-sangat tidak setuju perihal Hamas itu adalah kelompok teroris. Kita adalah bangsa Indonesia. Apakah bangsa kita tidak pernah dijajah? Ya, pasti bangsa kita itu pernah dijajah. Bahkan 5 bangsa sekalipun itu menyerang bangsa kita dalam berbeda-beda tahun. Nah, apakah bangsa kita merebut wilayah yang dijajah oleh bangsa lain itu disebut teroris? Nah, betul. Ya, kita contohnya bangsa Belanda. Bangsa Belanda menyerbu tanah Aceh. Dan waktu itu tanah Aceh itu dipimpin oleh seorang panglima yang memang bergelut dalam bidang kemiliteran itu sangat bagus, namanya Teuku Umar. Dan Teuku Umar itu menggunakan taktik yang mana taktiknya itu perihalnya itu sangat bagus, yaitu dengan berkomplot dengan orang-orang Belanda, tapi komplotannya tersebut itu akhirnya nanti menghasilkan diskusi bahwasanya mereka akan kerjasama dengan orang-orang Belanda. Tapi di akhir dari kerjasama tersebut, Belanda akhirnya sudah memberikan senjata-senjata kepada Teuku Umar dan pasukannya. Rupanya Teuku Umar pergi lagi ke orang-orang Aceh. Untuk apa? Senjata tersebut dibagikan oleh rakyat Aceh. Untuk apa? Untuk menggempur Belanda kembali. Nah, kemudian Pangeran Diponegoro itu tidak terima oleh penjajah Belanda, diakibatkan salah satunya Belanda itu menancapkan patok-patok terhadap makam leluhur orang-orang Yogyakarta ataupun makam leluhurnya Pangeran Diponegoro itu sendiri. Jadi Pangeran Diponegoro pun melakukan penyerangan dengan cara bergerilya ataupun berpencar. Nah, apakah hal ini disebut teroris? Tidak. Dalam agama Islam itu apabila kita diganggu oleh suatu penyerangan, itu kita berhak menyerang. Lah bahkan yang dikatakan Monique tadi itu berkaitan dengan Hamas teroris itu berkaitan tentang Palestina sendiri, ya. Palestina sendiri yang mana wilayahnya tersebut sudah dikekang oleh Israel, seperti halnya lampu dipadamkan, kemudian air dimatikan, air disumbat, kemudian pasokan-pasokan makanan di stop, betul. Ya, itu apakah sebagai pejuang Palestina tidak memperjuangkan bangsanya sendiri? Ya, saya tanyakan lagi kepada Mbak Monique, ya, kepada Mbak Monique, apakah seandainya jika keluarga Mbak Monique sendiri, ya, keluarga Mbak Monique itu sendiri diserang ataupun diganggu seperti halnya Israel, mematikan saluran air, mematikan listrik, memberhentikan pasokan makanan, apakah keluarga Mbak Monique itu tidak menyerang balik ataupun tidak mempermasalahkan balik? Pasti iya, mempermasalahkan dan juga akan menyerang pastinya. Seperti itu. Betul, kita ambil aja logikanya. Ketika ada penjajah yang menjajah negeri orang, sedangkan kita yang memperjuangkan tanah dibilang teroris, seperti itu. Ya. Ya,
kadang itu dulu pernah seorang dosen sekarang jadi Wamenkumham, Bapak Edward Omar Sharif Haraj, dia mengatakan bahwasanya emang dalam hukum itu terkadang berbeda pandangan seperti itu. Tadi yang dijelaskan ini pas banget tadi, menjelaskan tentang perang Belanda dan Diponegoro. Nah, kalau versi Indonesia itu Diponegoro sebagai agamis dan pejuang, sedangkan Belanda adalah penjajah. Tetapi kalau di Belanda sejarah itu dibalik. Belanda yang mereka yang berjuang, veteran, sedangkan Diponegoro itu dibilang teroris. Nah, itulah menyikapi berbagai sudut pandang yang ada saat ini. Lah, kita tadi mau melihat dari mana gitu. Kita sebagai bangsa Indonesia kita harus bijak-bijak menilai. Bagaimanakah kita menilai keadaan saat ini gitu loh. Israel dan Palestina itu bagaimana dan apa yang kita lakukan gitu. Jangan hanya kita hanya ngomong tanpa mau melakukan apa-apa. Kita bantu dengan apa gitu. Sebisa kita gitu untuk membantu mereka seperti itu. Ya, saya juga pernah menilai dari beberapa tayangan yang mana tayangan tersebut menjelaskan, dan di sana ada Mbak Monik yang sedang menjelaskan tentang dulu tuh Palestina itu adalah Israel. Palestina itu adalah Israel. Ya. Saya sebagai seorang muslim saya tidak setuju akan hal tersebut. Ya, kita kembalikan sejarah. Padahal Mbak Monik yang notabene non muslim, apakah dia tidak membaca kitabnya sendiri? Bahkan nama kata Filistin dalam Alkitab itu terdapat 22 kata dalam ayat-ayat yang ada di Alkitab tersebut. Nah, kemudian persoalan Mbak Monik ini, Saudara Fajar, saya melihat tayangan di TV One bahwasannya permasalahan Mbak Monik ini itu dibantah oleh salah seorang cendekiawan Indonesia, namanya Babe Haikal, kita bisa sebut ya. Iya, betul. Ya, bahwasannya Israel ataupun yang tanah yang direbut itu Palestina itu dahulunya adalah salah kaum yang satu, ya, kaum yang satu, wilayah yang satu, yang mana wilayah tersebut notabene di negeri Kanaan. Lah, Mbak Monik bilang bahwasanya wilayah Israel itu adalah wilayah paling lama dan wilayah yang memang sudah ada sebelum hanya Palestina. Oh, tidak. Hal tersebut dibantah kembali. Ya, dibantah kembali oleh Babe Haikal dalam pembicaranya seperti ini. Raja Sulaiman atau King Solomon itu mengakui bahwasanya wilayah Palestina itu ada. Wilayah Palestina itu ada. Sedangkan Raja Solomon ataupun Raja Sulaiman itu hidup sekitaran sebelum Masehi. Beberapa ratus sebelum Masehi sudah mengakui adanya Palestina. Nah, kemudian ketika tahun 6 Masehi, ya, saya membuka sekilas tentang sejarah bahwasanya seorang raja Romawi namanya Kaisar Hadrian, itu mengakui adanya Palestina sebagai wilayah salah satu negara, ya, salah satu negara yang mana di dalamnya itu terdapat orang-orang yang tadi itu, ya, dalam sejarah itu dikatakan Yahudi notabene. Padahal kalau kata orang Yahudi itu sendiri bahwasanya tanah ini milik Yahudi, tanah ini milik Yahudi, tanah ini milik Yahudi. Padahal tidak. Nabi-nabi mereka bahkan mereka dikatakan Yahudi, padahal tidak. Ya, bahwasanya nabi itu semuanya ya muslim kan. Ya, bahwasanya kita melihat dari segi nasab itu bahwasanya keturunan Nabi Yakub itu melahirkan 12 suku bangsa. Karena Nabi Yakub itu merupakan salah satu cucu dari Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian karena dalam sebuah ayat, tepatnya di Quran surat Al-Baqarah, itu Ibrahim itu mengambil saksi kepada keturunan-keturunannya dan juga kepada salah satu cucunya. Karena keturunan Nabi Yakub itu tidak hanya Ishak dan juga Ismail, tapi Nabi Ibrahim itu kan memiliki 4 istri. Istri pertama itu bernama Sarah yang anaknya adalah Nabi Ishak, kemudian istri kedua yaitu Siti Hajar, kemudian anaknya itu adalah Ismail, kemudian istri keempat dan istri kelima itu adalah salah dari budak dari kedua istri tersebut, namanya Hajun dan juga Birka. Nah, itu mereka memiliki anak juga. Sementara dari istri ketiga yang bernama Hajun tadi memiliki 6 anak. Kemudian istri yang keempat itu memiliki 5 orang anak ataupun 6 orang anak. Jadi Ibrahim dalam surat Al-Baqarah itu mengambil perjanjian bersama keturunan-keturunannya itu diambil janji, dan juga Yakub. Nah, Yakub di sini itu merupakan salah satu cucu dari Ibrahim.
Jadi dalam artian surat Al-Baqarah tersebut nanti bisa dicek lagi di ayat Al-Baqarah di juz pertama ya tepatnya. Itu bahwasanya Nabi Ibrahim itu mengambil sumpah bahwasanya mereka itu tidak akan mati, tidak akan meninggal wala tamutunna illa wa antum muslimun, kecuali dengan apabila kalian itu berislam. Nah, jadi kita mengambil tema bahwasanya nabi-nabi yang kita imani itu adalah Islam, bukan yang dijelaskan oleh kitab-kitab yang dikarangi oleh orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani. Itu nabi kita itu tetap Islam, bukan nabi Yahudi, bukan nabi pun Nasrani. Itu tidak menurut saya. Oke, wah sangat panjang ya perdiskusian kita kali ini. Tidak hanya membahas tentang kemanusiaan, keadilan, pemerintah, bahkan Palestina tadi. Kita juga belajar sejarah tentang bagaimana sih asal-usul dari nabi-nabi di Israel ini. Jadi kita tahu setelah lihat tayangan ini, Anda bisa belajar. Anda nggak tahu, Anda bisa ngulang kembali video sebelumnya. Nah, di sini kita harus berbenah diri. Kita berikan kode kepada pemimpin kita, kepada orang-orang yang masih membela kepada Israel. Kita harus tegakkan keadilan, kemanusiaan, dan untuk khususnya negara Israel dan Palestina, semoga kedua negara ini diberikan perdamaian lah. Karena jangan sampai kita terus melihat peperangan ini, karena ini satu menjadi PR buat PBB untuk mengatasi namanya HAM yang terjadi, karena mereka selalu memberikan standar ganda kepada Palestina dan Israel tersebut, dan kita harus mengembalikan hak-hak lagi, hak Palestina kepada Palestina dan hak Israel kepada Israel gitu. Dan di sini kita harus bisa berbenah diri, mempersiapkan diri kita untuk menjadi pemimpin ya, Kak Azrul nih. Jadi kita tidak hanya bicara di sini, mungkin kita nanti 10-15 tahun lagi kita akan memimpin, insya Allah akan memimpin, menjadi pemimpin di bangsa kita yang tercinta ini. Jadi kita harus benar-benar menepati janji kita. Nah, kita lihat nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan, dan kita harus realisasikan sesuai dengan apa yang kita omongkan gitu. Dan alhamdulillah, karena waktu sudah menjelang maghrib, kita akhiri diskusi dan perdebatan kita kali ini. Semoga barokah undangannya. Terima kasih telah datang di acara ini. Ya, sama-sama. Oke. Mungkin kita bisa bertemu di lain kali di waktu yang beda. Nanti kita akan lanjutkan tema kita ini. Sekian, terima kasih dari saya Fajar Dan saya Muhammad Azrul Amirullah. Bersama-sama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.